Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sekeluarga sehat selalu dimanapun berada. Oke, hari ini kita memasuki KD baru, yaitu biaya produksi kerajinan pasar lokal. Setelah sebelumnya kalian sudah membuat kerajinan, sudah mencatat biaya produksinya. Sekarang kalian tiba saatnya untuk menghitung biaya produksi, kemudian menentukan harga jual, menghitung laba rugi, dan menentukan titik impas atau break even point baik dalam unit maupun dalam rupiah. Oke, langsung saja saya jelaskan di sini secara singkat bahwa biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan saat ini atau di masa yang akan datang bagi perusahaan. Jadi, biaya itu merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi untuk mendapatkan barang atau jasa. Kemudian yang kedua diukur dengan satuan uang. Di situ ada nilai ekuivalen kas. Nilai ekuivalen kas atau setara kas sama dengan kas itu misalnya contohnya bahwa peralatan ketika peralatan dijual kemudian hasil dari penjualan tersebut bisa digunakan untuk membeli bahan baku. Nah, itu. Jadi diukur dengan satuan uang. Yang ketiga, biaya telah terjadi atau yang akan terjadi. Kemudian yang keempat, biaya digunakan untuk tujuan tertentu. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan biaya produksi dan biaya non produksi. Jadi biaya produksi itu adalah keseluruhan biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang selama suatu periode. Jadi biaya produksi itu mempunyai 3 unsur utama. Yang pertama yaitu biaya bahan baku, kemudian yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku yaitu biaya bahan yang kamu perlukan untuk membuat suatu kerajinan. Nah, kemudian biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang menangani produkmu sampai produk kerajinanmu itu jadi. Kemudian yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini adalah biaya yang tidak dengan mudah dapat diidentifikasi pada suatu unit produk. Misalnya adalah benang, jarum, kemudian listrik, kemudian bahan bakar minyak. Nah, itu adalah biaya overhead pabrik. Ya, kemudian biaya non produksi adalah biaya yang dikeluarkan atau terjadi selama periode berjalan dalam rangka operasional perusahaan biasa atau bisa disebut biaya periode atau biaya non-pabrikasi. Contohnya adalah biaya penjualan, termasuk biaya pemasaran, biaya administrasi umum, dan biaya pengembangan. Lanjut. Di sini ada pendekatan untuk menghitung biaya produksi atau harga pokok produksi. Yang pertama menggunakan full costing, yang kedua menggunakan variable costing. Jadi kalian harus tahu ya kalau biaya itu penggolongan biaya berdasarkan aktivitasnya ada biaya tetap, biaya variabel, ada biaya semi variabel. Nanti kalian cari. Jadi intinya biaya tetap itu adalah biaya yang jumlahnya tetap berapapun kapasitas produksinya. Sedangkan biaya variabel merupakan biaya yang berubah-ubah seiring dengan kapasitas produksi. Seperti itu. Jadi ketika menggunakan pendekatan full costing, maka harga pokok produksinya dihitung dari semua unsur biaya produksi, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, baik yang bersifat biaya tetap maupun biaya variabel, serta ditambah dengan biaya non-produksi seperti biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Sedangkan biaya pendekatan variable costing itu hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Itu bedanya. Kalau full costing, semua unsur biaya termasuk non-produksi diperhitungkan. Kalau variable costing hanya biaya produksi yang bersifat variabel saja. Kemudian lanjut, di sini ada contoh soal untuk
menentukan biaya produksi dan biaya non produksi. Oke, silakan dibaca. Ini adalah industri kerajinan rotan Bali. Dia memproduksi 200 tas rotan. Ini data biaya produksinya. Ada biaya bahan baku per unit, kemudian ada yang per unit, per unit, per unit, per unit. Nah, itu merupakan biaya apa? Tetap atau variabel? Nah, ini disebut biaya variabel karena jumlahnya itu nanti tergantung dengan kapasitas produksi. Ketika dia memproduksi 200 tas rotan, maka biaya bahan bakunya adalah 200 dikali 50.000. Berbeda dengan biaya administrasi umum dan tetap 200.000. Ini sudah ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga ketika menentukan biaya produksi, tadi apa saja yang harus dimasukkan? Yang harus dimasukkan adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ya, nah, biaya overhead pabrik contohnya juga ada biaya penyusutan. Nah, ini berarti biaya penyusutan ini termasuk biaya overhead tetap. Ya, oke, langsung saja. Di sini pembahasannya. Jadi kalian tentukan tadi biaya produksi itu terdiri dari 3 komponen, 3 unsur yang harus ada, yaitu biaya bahan baku. Karena tadi per unitnya 50.000, kalikan dulu, nah, hasilnya sekian. Kemudian biaya tenaga kerja langsung sama, juga 15.000 kali 200. Kemudian biaya overhead tetap, tadi di sini ada biaya penyusutan mesin sablon. Itu termasuk di biaya overhead tetap karena sudah ditentukan oleh perusahaan. Sehingga langsung saja tulis 250.000. Ini biaya overhead variabel, kalian hitung dulu, hasilnya sekian. Sehingga kalian total ketemu biaya produksinya adalah 17.250.000. Kemudian total biaya non produksinya adalah tadi yang termasuk dalam kategori biaya non produksi adalah biaya penjualan termasuk pemasaran, biaya administrasi umum tetap, dan biaya pengembangan serta biaya lainnya ya. Ini contohnya hanya 2, jadi hanya 2 ini saja yang perlu dimasukkan. Sehingga 400 tambah 200, 600.000. Maka total biaya untuk membuat 200 unit tas rotan Bali itu adalah 17.850.000. Lanjut, setelah kalian menghitung biaya produksi, kalian harus bisa menentukan harga jual. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kalian pakai rumus. Jadi dari biaya produksi yang telah kalian hitung tadi, kalian tambahkan dengan laba yang kalian harapkan atau laba yang kalian inginkan, umumnya adalah sebesar 30%. Jadi kalau tadi total biayanya adalah 17.850 ditambah dengan laba yang diharapkan 30% dikali 17.850.000. Maka harga jual 200 unit tas rotan Bali itu adalah 23.205.000. Ya, ini semuanya. Kalau per unit, maka kalian bisa menggunakan 2 cara. Membagi langsung harga jual semua unit ini dengan 200. Nah, seperti ini. Hasilnya Rp116.025. Atau kalian juga bisa menghitung dengan cara membagi total biaya produksi dengan kuantitas produksinya. Jadi total biaya produksinya tadi 17.850.000 dibagi dengan 200 unit tas rotan yang diproduksi, hasilnya 89.250. Maka kalian masukkan rumus seperti ini ya, laba yang diharapkan 30%, ketemu hasilnya sama, yaitu Rp116.025 untuk harga jual per unit tas rotan. Seperti itu cara menentukan harga jual. Lanjut, ini ada contoh menghitung harga jual sama seperti tadi. Langsung aja kalian jumlahkan total biaya produksinya, kemudian tambahkan langsung dengan persentasenya 30%. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu ketika harga jual wayang kulitnya Rp2.665.000 ini berarti sudah termasuk keuntungan yang diinginkan oleh produsen sebesar 30% atau sekitar Rp615.000 ya.
1.665 dikurangi 2.050.000. Gitu ya. Oke. Kemudian ini laporan laba rugi. Kalian pasti sudah bisa buat laporan laba rugi. Apa sih laporan laba rugi? Jadi laporan laba rugi itu adalah salah satu bagian dari laporan keuangan. Dia itu menyajikan informasi terkait dengan keberhasilan operasi perusahaan dalam suatu periode. Apakah berhasil atau tidak, laba atau rugi, berapa pendapatannya, berapa bebannya, itu bisa dicek di laporan laba rugi. Untuk menghitung laba atau rugi usaha kerajinanmu, kalian bisa menggunakan ini, rumus ini, TR dikurangi TC, total revenue, total penghasilan dikurangi total biaya. TR apa? P dikali Q, price dikali quantity, dikurangi dengan fixed cost ditambah variable cost yang merupakan total biaya. Rumus total biaya itu fixed cost ditambah variable cost. P dikali Q, tadi P-nya harga jualnya 116.025, dikali Q-nya yang terjual 175, tadi produksi 200, yang terjual 175, berarti yang dihitung jadi pendapatan adalah 175 aja, kemudian dikurangi total biayanya tadi sudah kalian hitung 17.850, ketemu ini 2.454.375. Kira-kira ini laba atau rugi? Nah, ini adalah laba karena penghasilan atau pendapatannya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Gitu. Lanjut. Ini adalah break even point atau titik impas di mana kondisi di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Caranya kalian tinggal memahami rumusnya, kemudian memasukkan setiap komponennya. Jadi BEP itu baru akan muncul ketika perusahaan punya biaya variabel dan biaya tetap. Nah, ini kalian bisa lihat ya di perhitungan tadi, di soal tadi, soalnya ini sama. Kalian bisa nanti flashback, lihat ya. Biaya tetap apa? Tadi ini 250.000, apa ini 250.000 biaya overhead tetap. Kemudian yang 200.000 tadi biaya administrasi umum tetap. Nah, ini kemudian dibagi harga jual per unit, kemudian dikurangi biaya variabel per unit. Nah, tadi kalian flashback lagi, biaya per unitnya ini 50.000 untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, untuk biaya overhead variabel, dan untuk biaya pemasaran. Kemudian dikalikan 1 unit, dihitung ketemu 15,5 sekian unit. Maka kesimpulannya usaha tas serotan Bali harus memproduksi minimal 15,5 unit tas serotan Bali. Kira-kira sekitar 15 unit tas serotan ya, agar tidak mengalami kerugian. Ini BEP dalam unit. Kemudian kalau ini BEP dalam rupiahnya, masukkan rumus ini, biaya tetapnya sudah ketemu tadi, biaya variabel per unitnya juga sudah, harga jual per unit sudah ketemu. Ini adalah BEP dalam rupiah. Ketika tadi BEP per unitnya 15 sekian unit, nah, maka total penerimaannya adalah sebesar 1.800.000. Nah, kesimpulannya seperti itu ya. Jadi harapan saya kalian bisa menghitung biaya produksi kerajinan yang kalian buat seperti itu. Nah, silakan selanjutnya kalian bisa belajar mengerjakan tugas yang ada di UKBM untuk kegiatan belajar 1 sampai 5. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Apabila ada kesulitan silakan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.